فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Langit tampak memerah di ufuk barat, seakan memberikan isyarat bahwa sebuah peristiwa besar akan segera terjadi. Angin yang berhembus membawa aroma debu peperangan, menyelimuti bumi dengan suasana mencekam. Itulah masa di mana manusia berada di ambang perang terbesar sepanjang sejarah, sebuah peristiwa yang disebut dalam tradisi Islam sebagai Malhamah Al-Kubro. Di tengah kerusakan moral dan kezaliman yang merajalela, dunia telah sampai pada puncak kekacauan. Ketika manusia tenggelam dalam kegelapan, muncullah seorang pemimpin yang telah lama dinantikan, Imam Mahdi. Ia adalah sosok yang dijanjikan, seorang pemimpin dari keturunan Nabi Muhammad yang akan membawa umat Islam kembali ke jalan kebenaran. Imam Mahdi tidak datang dengan kemewahan atau kekuasaan duniawi, tetapi dengan kebijaksanaan dan keberanian untuk memimpin melawan kezaliman yang tak terbayangkan sebelumnya. Di tanah Syam, tempat yang disebut dalam banyak hadits sebagai pusat peristiwa akhir zaman, tanda-tanda peperangan mulai terlihat. Sebuah pasukan besar dari bangsa Romawi yang diidentifikasi sebagai kekuatan dunia barat telah berkumpul. Dengan kekuatan militer yang luar biasa, mereka berencana untuk menguasai dunia dan memadamkan cahaya keimanan dari muka bumi. Namun, umat Islam tidak tinggal diam. Dari penjuru dunia, mereka bersatu di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Hadits menyebutkan bahwa dari wilayah Khurasan, sekarang mencakup Iran dan Afghanistan, muncul pasukan dengan bendera hitam. Mereka adalah para pejuang yang penuh keimanan, bergerak menuju Syam untuk bergabung dalam pertempuran besar ini. Di sisi lain, tanah Syam menjadi saksi penderitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kota-kota hancur, langit dipenuhi asap, dan suara ratapan menggema di mana-mana. Namun, di tengah kehancuran itu, semangat jihad umat Islam justru semakin berkobar. Mereka percaya bahwa pertempuran ini bukan sekadar perang fisik, tetapi juga ujian iman yang akan menentukan nasib umat manusia. Saat pertempuran mencapai puncaknya, tanda besar lainnya muncul. Nabi Isa turun dari langit. Seperti yang digambarkan dalam hadits, Nabi Isa akan turun di Menara Putih di timur kota Damaskus dengan pakaian yang basah oleh embun. Kehadiran Nabi Isa menjadi penyemangat luar biasa bagi umat Islam. Dengan kebijaksanaan dan mukjizat yang dimilikinya, Nabi Isa akan memimpin bersama Imam Mahdi untuk melawan musuh terbesar umat manusia, Dajjal. Dajjal adalah sosok penuh tipu daya, seorang pemimpin kegelapan yang menggunakan fitnah untuk menyesatkan manusia. Ia datang dengan kekuatan luar biasa, mampu menghidupkan yang mati dan menurunkan hujan di tanah kering. Banyak orang tertipu oleh daya tariknya, menganggapnya sebagai Tuhan. Namun, bagi orang-orang beriman, Dajjal hanyalah ujian besar yang harus dihadapi dengan iman yang kokoh. Pertempuran terakhir terjadi di dekat pintu kota Lud, sekarang di Palestina. Nabi Isa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala membunuh Dajjal dan mengakhiri masa kegelapan yang telah lama menyelimuti dunia. Setelah itu, pasukan kebatilan runtuh dan bumi kembali disinari oleh cahaya keimanan. Namun, kemenangan atas Dajjal bukanlah akhir dari ujian.
dari balik penghalang yang selama ini menahan mereka, Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan. Mereka adalah dua bangsa yang jumlahnya sangat besar dan membawa kehancuran kemanapun mereka pergi. Dunia kembali berada dalam kekacauan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pertolongannya. Dengan doa Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj dihancurkan, meninggalkan bumi dalam kedamaian. Setelah Malhamah Al-Kubro berakhir, dunia memasuki masa keemasan di bawah kepemimpinan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Keadilan ditegakkan, kemakmuran melimpah, dan umat manusia hidup dalam kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Itulah masa di mana kebenaran menjadi pemenang setelah melewati cobaan terbesar dalam sejarah. Namun, cerita ini bukan sekadar dongeng atau legenda. Bagi umat Islam, Malhamah Al-Kubro adalah pengingat untuk terus memperbaiki diri, mempersiapkan iman, dan bersatu di jalan kebenaran. Sebab, hanya mereka yang teguh imannya yang akan mampu menghadapi ujian dahsyat ini. Malhamah Al-Kubro adalah istilah dalam tradisi Islam yang merujuk pada perang besar atau pertempuran dahsyat yang akan terjadi di akhir zaman sebelum kedatangan Imam Mahdi dan Nabi Isa. Peristiwa ini sering disandingkan dengan konsep Armageddon dalam tradisi agama lain. Dalam hadits-hadits Nabi Muhammad, Malhamah Al-Kubro menjadi salah satu tanda besar menjelang hari kiamat. Tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Malhamah Al-Kubro. Pertama, Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah tokoh kunci yang akan muncul di akhir zaman untuk memimpin umat Islam dan melawan kezaliman serta ketidakadilan di dunia. Dalam konteks Malhamah Al-Kubro, Imam Mahdi akan memimpin pasukan umat Islam dalam peperangan besar melawan kekuatan yang dipimpin oleh Dajjal. Kedua, Nabi Isa. Nabi Isa akan turun dari langit untuk mendukung Imam Mahdi dalam menghadapi Dajjal. Dalam hadits disebutkan bahwa Nabi Isa akan membunuh Dajjal di dekat pintu kota Lud, sekarang di wilayah Palestina. Ketiga, Dajjal. Malam itu dingin dan sunyi. Bumi seperti menahan napas, menunggu sebuah peristiwa besar yang sudah lama dinubuatkan. Di tengah keheningan, suara-suara dari hadits Nabi Muhammad seolah menggema, memberikan peringatan kepada umat manusia. Akan datang sebuah perang besar, Malhamah Al-Kubro, dan dari balik tirai kegelapan, seorang tokoh penuh tipu daya akan muncul, Dajjal, yang membawa fitnah terbesar sepanjang zaman. Kisah dimulai di Tanah Syam, sebuah wilayah yang menjadi jantung sejarah akhir zaman. Bangsa Romawi yang dalam konteks modern sering diasosiasikan dengan kekuatan barat, telah mengerahkan pasukan besar. Mereka datang bukan hanya untuk berperang, tetapi untuk melumpuhkan keimanan, menggantinya dengan sistem yang dipenuhi keserakahan dan kezaliman. Dunia telah memasuki masa penuh kerusakan. Ketidakadilan merajalela, hati manusia dikuasai keserakahan, dan agama ditinggalkan oleh banyak orang. Namun, di tengah kegelapan itu, muncul seorang pemimpin yang dijanjikan. Imam Mahdi, sosok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk memimpin umat Islam dalam peperangan yang menentukan ini. Dengan kebijaksanaannya, Imam Mahdi mempersatukan umat Islam yang tercerai-berai. Pasukan bendera hitam dari Khurasan bergerak menuju Syam untuk mendukung perjuangannya. Mereka adalah para pejuang yang beriman, siap mengorbankan segalanya demi mempertahankan kebenaran. Ketika Malhamah Al-Kubro berlangsung, tanda besar lainnya muncul. Dari sebuah tempat yang dirahasiakan, seorang tokoh menakutkan akhirnya muncul ke hadapan dunia. Ia adalah Dajjal, seorang pria bermata satu yang penuh tipu daya. Wajahnya menyiratkan kesombongan dan setiap langkahnya membawa fitnah. Ia datang dengan kekuatan yang membuat manusia tercengang, mampu menurunkan hujan di tanah tandus, membuat sungai mengalir, dan bahkan menghidupkan yang telah mati. Dengan kekuatan itu, ia mengaku sebagai Tuhan
dan meminta manusia untuk menyembahnya. Dajjal menggunakan kelemahan manusia sebagai senjata utamanya. Ia menawarkan kekayaan, makanan, dan kenyamanan kepada mereka yang tunduk padanya. Banyak yang tertipu oleh tipu dayanya, termasuk mereka yang imannya rapuh. Dajjal menjanjikan surga, tetapi sebenarnya membawa neraka. Ia menciptakan dunia yang penuh ilusi, di mana kebenaran menjadi kabur dan kebatilan tampak benar. Peperangan di Syam menjadi semakin dahsyat. Pasukan Imam Mahdi menghadapi musuh-musuh dari bangsa Romawi dan para pengikut Dajjal yang jumlahnya sangat besar. Saat itulah fitnah Dajjal mulai terasa semakin nyata. Ia bergerak ke medan perang, memanfaatkan kekuatannya untuk memecah belah umat Islam. Di tengah kegelisahan, para pengikut Imam Mahdi tetap bertahan, meskipun jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan musuh. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Imam Mahdi dan pasukannya akan mengalami tekanan yang luar biasa. Mereka berkumpul di Damaskus, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pertolongan. Di saat kritis itulah sebuah kejadian luar biasa terjadi. Di atas menara putih di timur kota Damaskus, langit terbuka. Nabi Isa turun dari langit, mengenakan pakaian putih yang basah oleh embun, dengan kedua tangannya bersandar pada sayap malaikat. Turunnya Nabi Isa menjadi tanda harapan baru bagi umat Islam. Ia datang bukan hanya untuk menyelamatkan mereka, tetapi juga untuk menghancurkan fitnah terbesar yang dibawa oleh Dajjal. Nabi Isa bergabung dengan Imam Mahdi dan bersama-sama mereka memimpin pasukan kebenaran. Pertempuran mencapai klimaksnya di sebuah tempat bernama Lud, sebuah kota di Palestina. Di sanalah Dajjal menemui ajalnya. Nabi Isa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala membunuhnya, mengakhiri fitnah yang telah membuat dunia dalam kekacauan. Setelah Dajjal terbunuh, umat Islam merasakan kemenangan besar. Namun, ujian belum sepenuhnya berakhir. Fitnah lain akan segera datang dengan dilepaskannya Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa yang akan membawa kehancuran besar. Namun, seperti sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada umatnya. Malhamah Al-Kubro bukan hanya perang fisik, tetapi juga perang spiritual. Dalam perang ini, hanya mereka yang memiliki iman kuat yang akan bertahan. Kisah ini menjadi peringatan bagi semua generasi bahwa akhir zaman bukanlah sekadar misteri, tetapi sebuah kenyataan yang harus dipersiapkan. Keempat, Ya'juj dan Ma'juj. Langit baru saja kembali cerah setelah debu peperangan Malhamah Al-Kubro mengendap. Kemenangan telah diraih oleh pasukan kebenaran yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa, serta runtuhnya fitnah besar yang dibawa Dajjal. Dunia yang hancur oleh peperangan perlahan mulai bernafas kembali. Namun, kedamaian itu hanya sementara. Dari balik penghalang yang kokoh, sebuah ancaman lain mulai menggeliat. Ya'juj dan Ma'juj, nama yang menggetarkan, adalah ujian terakhir bagi manusia sebelum dunia mencapai puncak kehancurannya. Kisah Ya'juj dan Ma'juj telah disebutkan dalam Al-Quran. Mereka adalah dua bangsa yang jumlahnya sangat besar, yang selama ini ditahan di balik penghalang kokoh yang dibangun oleh seorang raja adil bernama Zulkarnain. Tembok itu terbuat dari besi dan tembaga, telah menjaga mereka agar tidak keluar dan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Namun, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari penghalang itu akan hancur dan Ya'juj dan Ma'juj akan dilepaskan. Hari itu tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan tembok Zulkarnain untuk runtuh. Dari celah yang telah lama tertutup, Ya'juj dan Ma'juj keluar seperti gelombang yang menghancurkan apa saja di hadapan mereka. Mereka adalah bangsa yang kuat, brutal,
dan tidak mengenal belas kasihan. Jumlah mereka begitu banyak hingga disebutkan bahwa jika satu orang dari mereka mati, akan muncul 1000 keturunannya. Mereka menyebar ke seluruh penjuru bumi, melahap sumber daya, dan menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Ketika Ya'juj dan Ma'juj mulai menyerbu, bumi gemetar di bawah langkah kaki mereka. Mereka melintasi gunung, lembah, dan sungai, meninggalkan kehancuran di mana-mana. Mereka meminum air sungai hingga kering, menghancurkan lahan-lahan subur, dan merusak kehidupan manusia. Tidak ada yang mampu menghentikan mereka, karena kekuatan mereka jauh melampaui kemampuan manusia biasa. Umat manusia diliputi ketakutan. Bahkan Nabi Isa dan para pengikutnya yang sebelumnya telah mengalahkan Dajjal tidak memiliki kekuatan untuk melawan Ya'juj dan Ma'juj. Satu-satunya jalan adalah bertahan hidup dengan mencari perlindungan di tempat-tempat tinggi. Nabi Isa memimpin umatnya ke sebuah gunung yang disebut Gunung Thur, tempat mereka berlindung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pertolongan. Di puncak Gunung Thur, Nabi Isa dan umat Islam yang bersamanya memanjatkan doa penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memohon perlindungan dari kehancuran yang dibawa oleh Ya'juj dan Ma'juj. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya mengabulkan doa mereka dengan cara yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan penyakit mematikan kepada Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadits disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ulat kecil yang menyerang leher mereka, membuat mereka mati seketika. Dalam waktu singkat, tubuh Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya tak terhitung memenuhi bumi, hingga udara menjadi sesak oleh bau bangkai mereka. Melihat keadaan itu, Nabi Isa dan para pengikutnya kembali berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan bumi dari mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung-burung besar yang datang dan membawa tubuh-tubuh mereka, menjatuhkannya di tempat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan yang membersihkan bumi, mengembalikan kesuburan, dan memulihkan kehidupan. Dengan musnahnya Ya'juj dan Ma'juj, bumi memasuki masa kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Nabi Isa, keadilan ditegakkan dan bumi dipenuhi dengan keberkahan. Semua orang hidup dalam kedamaian, kemakmuran, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kedamaian ini adalah tanda akhir dari dunia. Setelah masa Nabi Isa, tanda-tanda lain dari kiamat besar akan mulai terlihat. Matahari akan terbit dari barat, kabut tebal akan meliputi bumi, dan akhirnya dunia ini akan hancur sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Ya'juj dan Ma'juj menjadi pengingat bagi manusia tentang kelemahan mereka di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bagian dari perjalanan akhir zaman yang penuh hikmah, memperingatkan kita untuk selalu menjaga iman dan bersiap menghadapi ujian apapun. Kelima, bendera hitam dari Khurasan. Hari itu, dunia seakan kehilangan cahayanya. Ketidakadilan merajalela, fitnah menutupi kebenaran, dan hati manusia dipenuhi dengan kezaliman. Umat Islam yang dulunya berjaya kini tercerai-berai, dikepung oleh musuh-musuh dari segala penjuru. Di tengah kegelapan itu, sebuah kabar baik menyebar seperti embun yang membasahi tanah kering. Akan muncul pasukan yang membawa bendera hitam dari Khurasan, sebuah tanda bahwa harapan belum sepenuhnya padam. Khurasan, wilayah yang mencakup sebagian besar Iran, Afghanistan, dan sekitarnya, adalah tempat yang disebut dalam hadits sebagai asal mula pasukan ini. Rasulullah bersabda, "Apabila kalian melihat bendera-bendera hitam datang dari arah Khurasan, maka datangilah mereka, walaupun kalian harus merangkak di atas salju. Karena di tengah-tengah mereka ada Khalifah Allah
Subhanahu wa Ta'ala yang dijanjikan. Hadits riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Ibnu Majah. Hadits riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Ibnu Majah. Berita tentang pasukan ini menjadi penghibur bagi mereka yang masih bertahan di jalan kebenaran. Namun, siapa mereka dan kapan mereka akan muncul? Pertanyaan ini menggantung di hati umat Islam yang tengah menanti seorang pemimpin yang akan membawa mereka keluar dari masa kegelapan. Di suatu masa yang penuh gejolak, seorang pemuda dari keturunan Nabi Muhammad akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin umat Islam. Ia adalah Imam Mahdi, sosok yang dijanjikan dalam banyak hadits. Imam Mahdi tidak meminta kekuasaan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya untuk menyelamatkan umat dari kezaliman. Ia akan memimpin umat menuju perbaikan, dan di bawah kepemimpinannya, pasukan bendera hitam dari Khurasan akan bergerak. Ketika Imam Mahdi mulai menegakkan kebenaran, dunia berada di ambang perang besar, Malhamah Al-Kubro. Musuh-musuh Islam berkumpul, berencana untuk menghancurkan cahaya terakhir keimanan. Saat itulah pasukan bendera hitam yang sebelumnya tersembunyi di Khurasan bergerak seperti gelombang yang tak terbendung. Mereka bukan pasukan biasa. Orang-orang dalam pasukan ini adalah mereka yang imannya begitu kokoh. Mereka meninggalkan harta, keluarga, dan kenyamanan dunia demi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bendera hitam yang mereka bawa bukan sekadar simbol, tetapi tanda bahwa mereka membawa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Dari Khurasan, pasukan ini bergerak melewati lembah, gunung, dan padang pasir. Tidak ada rintangan yang mampu menghentikan mereka, karena hati mereka dipenuhi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tahu bahwa tujuan mereka adalah bertemu dengan Imam Mahdi di Syam untuk bersatu di bawah panji kebenaran. Dalam perjalanan mereka, berita tentang pasukan ini menyebar. Banyak orang bergabung, meninggalkan segala yang mereka miliki untuk ikut berjuang. Pasukan bendera hitam semakin besar, dan dimanapun mereka lewat, semangat umat Islam kembali menyala. Mereka membawa harapan di tengah keputusasaan, cahaya di tengah kegelapan. Akhirnya, pasukan bendera hitam tiba di Syam, tempat di mana Imam Mahdi telah menanti. Pertemuan itu penuh haru. Mereka bersumpah setia kepada Imam Mahdi, menyerahkan hidup mereka untuk mendukung perjuangannya. Di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, pasukan bendera hitam menjadi kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh musuh-musuh Islam. Namun, ini bukan akhir cerita. Perjalanan mereka baru saja dimulai. Pasukan ini akan menjadi tulang punggung dalam Malhamah Al-Kubro, perang besar yang menjadi salah satu tanda akhir zaman. Mereka akan melawan musuh-musuh yang jumlahnya jauh lebih besar, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan menang. Di saat-saat tergelap, pasukan bendera hitam akan menjadi simbol bahwa kebenaran akan selalu mengalahkan kebatilan. Bendera hitam dari Khurasan adalah pengingat bahwa meskipun dunia diliputi kegelapan, harapan selalu ada. Pasukan ini bukan hanya cerita masa depan, tetapi juga pengingat bagi kita untuk memperkuat iman, mempersiapkan diri, dan bersatu dalam kebenaran. Sebab kemenangan tidak hanya bergantung pada jumlah pasukan, tetapi pada keteguhan hati dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, perang besar antara Romawi dan Muslim. Di bawah langit yang memerah, suara genderang perang menggema di seluruh penjuru bumi. Tanah berguncang oleh derap ribuan kuda, dan suara pedang beradu terdengar seperti guntur yang memekakan telinga. Inilah Malhamah Al-Kubro, perang besar yang telah lama dinubuatkan dalam hadits Rasulullah, di mana umat Islam akan berhadapan dengan pasukan besar dari bangsa Romawi. Pertempuran ini bukan hanya perang fisik,
tetapi sebuah ujian besar yang akan menentukan nasib umat manusia di akhir zaman. Dunia berada di masa penuh kekacauan, ketidakadilan merajalela, dan umat manusia hidup dalam ketakutan. Bangsa Romawi yang sering diidentifikasi sebagai kekuatan barat telah bersatu di bawah panji kekuatan duniawi. Mereka memandang Islam sebagai ancaman terakhir yang harus dihancurkan agar dominasi mereka menjadi mutlak. Di sisi lain, umat Islam yang tercerai-berai mulai bangkit di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, seorang pemimpin yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membela kebenaran di masa akhir zaman. Ketegangan memuncak ketika bangsa Romawi mengirim utusan kepada umat Islam meminta agar seorang Muslim yang mereka lindungi diserahkan kepada mereka. Imam Mahdi sebagai pemimpin yang adil menolak permintaan itu. Penolakan tersebut menjadi pemantik perang besar. Bangsa Romawi memobilisasi pasukan dari seluruh penjuru dunia, menyusun kekuatan yang begitu besar sehingga manusia yang melihatnya merasa gentar. Namun, umat Islam tidak gentar. Mereka percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka. Malhamah Al-Kubro meletus di sebuah tempat bernama A'maq atau Dabik, wilayah yang terletak di sekitar Syam, sekarang Suriah. Pasukan Romawi datang dengan kekuatan yang luar biasa, membawa bendera dari berbagai kerajaan mereka. Di sisi lain, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Imam Mahdi bersiap dengan tekad dan iman yang kokoh. Dalam hadits disebutkan bahwa pertempuran ini akan berlangsung begitu sengit. Rasulullah bersabda, "Kalian akan berdamai dengan bangsa Romawi, lalu kalian dan mereka akan memerangi musuh bersama-sama. Kalian akan menang dan memperoleh harta rampasan perang. Kemudian kalian kembali, tetapi mereka mengkhianati kalian dan mereka berperang melawan kalian di bawah 80 bendera. Setiap bendera terdiri dari 12.000 pasukan." Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Pasukan Muslim yang lebih kecil dibandingkan pasukan Romawi tetap bertahan. Mereka adalah orang-orang yang telah mempersiapkan diri secara ruhani dan jasmani, percaya bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah pasukan, tetapi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari, dan setiap harinya menjadi saksi pengorbanan yang luar biasa. Pasukan Muslim bertempur dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Namun, korban berjatuhan di kedua belah pihak. Dalam hadits disebutkan bahwa sebagian besar umat Islam yang ikut bertempur akan gugur sebagai syuhada. Pasukan Muslim bertempur dalam 3 gelombang. Gelombang pertama bertahan hingga mereka gugur. Begitu juga dengan gelombang kedua. Namun, gelombang ketiga yang merupakan pasukan terbaik dari umat ini terus bertahan hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka kemenangan. Di tengah kekacauan, pasukan Muslim memanjatkan doa dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tahu bahwa kemenangan hanya datang dengan izinnya. Saat itulah mukjizat mulai terlihat. Pasukan Romawi yang begitu besar mulai kehilangan kekuatan mereka, sementara pasukan Muslim yang jumlahnya lebih kecil tetap bertahan dan maju dengan keberanian. Ketika pertempuran mendekati akhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada umat Islam. Pasukan Romawi yang tersisa melarikan diri, meninggalkan medan perang yang dipenuhi dengan darah dan pengorbanan. Malhamah Al-Kubro menjadi bukti bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah senjata terkuat, lebih hebat daripada kekuatan duniawi. Kemenangan dalam Malhamah Al-Kubro bukanlah akhir dari perjuangan. Setelah perang ini, umat Islam akan menghadapi ujian yang lebih besar, yaitu kemunculan Dajjal, seorang tokoh fitnah yang membawa tantangan terakhir sebelum datangnya kedamaian di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa. Namun,
Malhamah Al-Kubro juga meninggalkan pelajaran penting. Perang ini menunjukkan bahwa meskipun musuh tampak tak terkalahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang beriman. Dengan persatuan, keimanan, dan kesabaran, umat Islam mampu menghadapi apapun yang datang di hadapan mereka. Ketujuh, wilayah Syam sebagai pusat peristiwa. Langit di atas Syam tampak berbeda. Ada sesuatu yang unik, seakan-akan wilayah ini telah dipilih oleh takdir sebagai saksi bagi perjalanan besar umat manusia. Tanahnya penuh dengan jejak para nabi, udaranya menyimpan aroma keimanan, dan namanya disebut dalam banyak nubuat akhir zaman. Dalam sabda Nabi Muhammad, Syam disebut sebagai pusat peristiwa besar di akhir zaman, sebuah tempat di mana ujian, perjuangan, dan kemenangan akan terjadi. Syam, yang kini mencakup wilayah Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon, adalah tanah yang diberkahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keberkahan wilayah ini dalam Al-Quran. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Namun, di akhir zaman, Syam tidak hanya dikenal karena keberkahannya, tetapi juga karena menjadi panggung bagi serangkaian peristiwa besar yang menentukan nasib umat manusia. Di masa itu, dunia telah memasuki fase yang kelam. Fitnah menyebar di mana-mana dan peperangan melanda berbagai negeri. Namun, perhatian dunia tertuju ke Syam karena di sanalah tanda-tanda akhir zaman mulai bermunculan. Rasulullah bersabda, "Pada akhir zaman, sebaik-baik tempat tinggal kaum muslimin adalah di negeri Syam." Hadits riwayat Abu Dawud. Syam menjadi tempat berkumpulnya umat Islam yang ingin mempertahankan keimanan mereka. Dari tanah ini, berbagai peristiwa besar mulai mengguncang dunia, dimulai dengan Malhamah Al-Kubro, perang besar antara umat Islam dan bangsa Romawi. Di dataran luas bernama A'maq dan Dabiq, wilayah yang berada di utara Suriah, pasukan Muslim berkumpul di bawah panji Imam Mahdi, pemimpin yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, pasukan besar bangsa Romawi juga berkumpul, membawa kekuatan yang luar biasa untuk menghancurkan umat Islam. Syam menjadi saksi pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ribuan, bahkan jutaan nyawa melayang. Tanah Syam yang sebelumnya penuh keberkahan kini diliputi darah dan kehancuran. Namun, di tengah kekacauan itu, umat Islam tetap bertahan, percaya bahwa tanah ini adalah tempat di mana mereka harus memperjuangkan kebenaran. Malhamah Al-Kubro bukan hanya tentang perang, tetapi juga ujian iman. Umat Islam yang tersisa di Syam adalah mereka yang teguh, mereka yang tahu bahwa kemenangan hanya akan datang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Malhamah Al-Kubro berakhir dengan kemenangan umat Islam, peristiwa berikutnya mulai menghantui dunia. Dajjal, sosok fitnah terbesar, muncul di dunia dengan tipu dayanya. Ia bergerak dari satu tempat ke tempat lain, membawa kehancuran dan menyesatkan banyak orang. Namun, Nabi Muhammad telah memperingatkan umatnya bahwa Dajjal tidak akan mampu memasuki dua kota suci, Makkah dan Madinah, tetapi ia akan mendekati Syam. Di sana, ia menebar fitnah, menantang umat Islam untuk menyerah kepadanya. Syam kembali menjadi pusat perlawanan, tempat umat Islam yang tersisa berkumpul untuk melawan fitnah besar ini. Di tengah kekacauan yang diciptakan Dajjal, sebuah kejadian luar biasa terjadi di Syam. Di kota Damaskus, tepatnya di Menara Putih di sisi timur, Nabi Isa turun dari langit. Rasulullah menggambarkan turunnya Nabi Isa dengan jelas. Nabi Isa akan turun di Menara Putih, mengenakan dua pakaian berwarna kekuningan, dan kedua tangannya bersandar pada sayap malaikat. Ketika ia menundukkan kepala,
tetesan air akan jatuh darinya, dan ketika ia mengangkatnya, tetesan seperti mutiara akan berjatuhan. Hadits riwayat Muslim. Turunnya Nabi Isa menjadi titik balik. Beliau memimpin umat Islam dari Syam untuk melawan Dajjal dan akhirnya membunuhnya di pintu kota Lud, sekarang di Palestina. Setelah Dajjal hancur, bumi kembali disinari oleh cahaya kebenaran. Syam yang sebelumnya penuh kehancuran menjadi saksi awal dari era kedamaian. Syam tidak pernah menjadi tempat yang netral. Dalam setiap peristiwa akhir zaman, tanah ini menjadi titik fokus. Ia adalah tempat berkumpulnya orang-orang beriman, tetapi juga tempat ujian terbesar. Keberkahan Syam adalah pengingat bahwa tanah ini telah dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pusat perjuangan kebenaran. Namun, di balik itu semua, Syam mengajarkan manusia bahwa di tengah ujian besar ada keberkahan yang menunggu. Di tanah ini, kebenaran akan selalu bangkit dan keimanan akan selalu menang, tidak peduli seberapa besar fitnah yang melanda. Syam menjadi simbol harapan, perjuangan, dan keimanan bagi umat Islam. Kisahnya adalah pengingat bahwa tanah yang diberkahi ini akan selalu menjadi pusat peristiwa besar hingga akhir zaman. Hadits tentang Malhamah Al-Kubro. Rasulullah bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga bangsa Romawi turun ke A'maq atau di Dabik. Lalu datanglah suatu pasukan dari Madinah yang termasuk penduduk bumi terbaik pada saat itu." Hadits riwayat Muslim. Malhamah Al-Kubro adalah peristiwa yang menggambarkan ujian besar bagi umat manusia, terutama umat Islam, dalam mempertahankan iman di tengah fitnah dan kerusakan. Peristiwa ini juga menjadi pengantar bagi datangnya masa keemasan di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa setelah kehancuran Dajjal.